Berikut ini ada 12 jenis makanan maupun minuman yang masih aman untuk dikonsumsi meski telah melampaui tanggal kadaluarsa. Apa saja? Simak ulasannya dalam versi on the spot berikut ini. Makanan apapun yang manis dan mengandung gula yang banyak seperti madu, coklat, dan sereal menjadi makanan yang masih layak konsumsi meski telah melewati tanggal kadaluarsa dengan beberapa syarat. Madu misalnya, walaupun sudah menjadi kristal, madu masih bisa dikonsumsi sejak pertama kali dibuat hingga waktu yang tidak terbatas. Sedangkan makanan manis lainnya seperti coklat, jika disimpan di tempat yang dingin sekitar 21 derajat Celcius, akan membuat coklat bertahan lebih lama dari tanggal kadaluarsa yang terletak pada kemasan. Janganlah khawatir jika terdapat lapisan putih, karena itu bukanlah jamur, melainkan akibat terkena udara sehingga lemak coklat yang mencair kemudian menetap di atas permukaan. Sedangkan sereal yang telah melewati batas kadaluarsa masih aman untuk dikonsumsi hingga 1 bulan ke depan, asalkan kemasannya kedap udara dan tertutup rapat, disimpan di tempat yang sejuk, serta tidak terkena paparan sinar matahari dan panas. Soda termasuk satu dari jenis minuman yang masih bisa dikonsumsi meski melewati batas kadaluarsa. Asalkan wadah atau botol minuman tersebut tidak terbuka atau rusak, maka soda masih bisa dikonsumsi hingga 3 bulan setelah tanggal kadaluarsa. Kemudian sebagian dari kita pasti bertanya-tanya, kapan baiknya susu harus dibuang dan tidak baik untuk dikonsumsi lagi? Jawabannya, selama susu disimpan dalam lemari pendingin atau kulkas dengan suhu rendah 5 derajat Celcius, baunya masih normal dan rasanya masih segar, maka produk minuman susu ini masih dapat dikonsumsi setidaknya 2 hari setelah tanggal kadaluarsa. Untuk tempat penyimpanan, lebih baik susu disimpan di bagian paling belakang kulkas, karena susu akan terjaga lebih lama sebanyak 50% jika disimpan dengan temperatur yang cukup rendah. Sebaliknya, jika susu sudah berubah menjadi kental dan berbau asam, maka jangan mengkonsumsinya dan segera dibuang. Usahakan jika ingin memperpanjang usia susu, janganlah terkena mulut secara langsung. Makanan selanjutnya adalah yogurt. Walaupun yogurt terbuat dari bahan susu, makanan sehat ini mampu bertahan lebih dari 6 minggu asalkan tersimpan di dalam lemari pendingin dan tertutup rapat. Karena jika yogurt sudah terbuka, akan lebih mudah basi. Kemudian, sebelum mengkonsumsinya, pastikan yogurt tersebut berbau asam kecut dan tidak berubah warna. Bahkan selanjutnya adalah mentega yang masih dapat dikonsumsi meski telah lewat dari masa kadaluarsa, asalkan Anda belum membuka bungkus atau kemasannya. Dengan kata lain, mentega tersebut masih rapat dan rapi. Mayones dalam kemasan dan disimpan di tempat yang sejuk juga masih aman untuk dikonsumsi jika tidak berubah warna dan berbau busuk. Namun jika mayonesnya sudah terbuka, batas waktu maksimal untuk layak dikonsumsi adalah 2 hingga 3 bulan dari tanggal kadaluarsa. Jika sudah melebihi jangka waktu ini, kemungkinan akan ada perubahan rasa dan warna dan sebaiknya segera dibuang. Dan perlu kita ketahui bahwa jenis keju yang umum di pasaran, cheddar, aman untuk dikonsumsi hingga lewat tanggal kadaluarsa atau best before. Meskipun bagian luarnya sudah berjamur, kita tinggal memotongnya dan dapat memanfaatkan bagian dalamnya. Tapi jika sudah muncul jamur dan sudah berubah warna menjadi hitam kebiruan di permukaan, sebaiknya jangan dikonsumsi lagi. Tempat penyimpanan yang baik adalah di dalam lemari pendingin dan tidak membiarkan keju berada di suhu kamar selama lebih dari 4 jam. Kalau sudah begini, maka keju sudah tak layak konsumsi. Berdasarkan laporan dari seorang ilmuwan makanan, Dana Ganders, kebanyakan orang membuang telur jauh lebih awal daripada yang seharusnya. Padahal telur bisa bertahan selama 3 hingga 5 minggu dari tanggal kadaluarsa yang tertera di dalam kemasan. Tetapi dengan syarat, telur tersebut disimpan di dalam kulkas dengan temperatur di bawah 5 derajat Celcius agar bakteri Salmonella enteritidis terhambat pertumbuhan.
pertumbuhannya. Telur juga akan aman dimakan jika dimasak dengan tepat dan benar, yaitu hingga kuning dan putih telurnya benar-benar matang, atau dimasak menjadi campuran bahan kue atau makanan lain yang membutuhkan pemanasan yang sangat tinggi. Bila telur dimasak dengan tepat, bakteri dalam telur sudah terbunuh hingga aman untuk dikonsumsi. Tetapi jika sudah melewati 5 minggu atau lebih dari 21 hari dari tanggal kadaluarsa, disarankan untuk membuang telur tersebut, karena kemungkinan besar sudah terdapat bakteri salmonella dengan ciri berbau belerang dan berbau busuk. Dan untuk mengetes apakah telur masih segar atau tidak, Anda bisa meletakkan satu telur dalam mangkuk berisi air. Apabila telur yang mengapung, jumlah bakteri dalam telur terlalu tinggi, tidak aman untuk dikonsumsi. Karena bakteri menghasilkan gas dalam jumlah tinggi sehingga menyebabkan telur mengapung. Selanjutnya adalah snack atau makanan ringan seperti keripik kentang. Asalkan kemasannya tertutup rapat dan kondisi keringnya terjaga, keripik kentang masih bisa bertahan dan aman untuk dikonsumsi meski sudah melewati batas waktu kadaluarsa yang ditentukan. Kemasan yang tertutup rapat dan kondisi keripik yang tetap kering mencegah bakteri berkembang dengan cepat. Dan walaupun keripik sudah menjadi lembek dan sudah tidak crunchy lagi, keripik masih aman dikonsumsi dalam jangka waktu hingga 1 bulan setelah tanggal kadaluarsa, karena keripik sudah mengalami proses penggaraman dalam jumlah yang cukup banyak. Sama halnya dengan keripik, biskuit pun sudah mengalami proses pengeringan yang cukup tinggi sehingga aman dikonsumsi hingga 2 bulan dari tanggal kadaluarsa. Apabila biskuit sudah menjadi lembek dan berair, kita bisa membakarnya dalam oven hingga menjadi kering kembali. Tetapi tetap perhatikan kondisi biskuitnya ya. Pastikan masih utuh dan tidak terdapat tanda-tanda adanya jamur, bakteri yang berkembang. Pasta merupakan salah satu makanan yang sangat sensitif akan cahaya, sehingga harus disimpan di dalam tempat gelap atau di dalam lemari. Pasta kering yang belum dimasak dapat bertahan lebih lama dari masa kadaluarsa hingga 1 tahun. Asalkan dengan syarat disimpan di dalam toples atau tempat rapat dan kedap udara, dan pastikan tidak tercium perubahan bau yang aneh dari pasta tersebut. Umumnya, tanggal kadaluarsa yang tertera pada buah dan sayuran tidak terlalu berpengaruh, karena jika penampilannya sudah memperlihatkan tanda-tanda membusuk, berjamur, atau beraroma tidak sedap, maka harus segera dibuang. Jadi, pastikan kita untuk menyimpannya dalam kulkas. Dan ingatlah bahwa jika telah dipotong, maka sayuran akan lebih cepat memburuk kualitasnya. Khusus untuk kentang, jika sudah ada bagian yang busuk dan berjamur, sebaiknya langsung dibuang karena berisiko menyebabkan keracunan. Jika tomat disimpan dalam kulkas, tomat dapat bertahan hingga 2 bulan. Meskipun tomat mungkin sudah terlihat mengkerut, tapi tomat masih dapat dimakan dan dikonsumsi. Saus tomat dan saus sambal yang masih tersegel rapi dapat bertahan hingga 1 tahun dari tanggal kadaluarsa yang tertera di dalam kemasan. Namun jika sudah dibuka atau digunakan, maka batas aman untuk dikonsumsi hanyalah 4-6 bulan, dengan syarat tetap memperhatikan kondisi sausnya ya. Jika sudah terlihat adanya perubahan warna dan bau, segera dibuang. Kecap botol yang belum dibuka mampu bertahan hingga 2 tahun lamanya dari tanggal kadaluarsa yang tertera dalam kemasan. Tetapi jika botol kecap sudah dibuka, maka batas amannya hanya tersisa maksimal 3 bulan setelah tanggal kadaluarsa. Daging ayam. Daging ayam utuh ini umumnya terlindungi dengan kemasan yang baik dan tidak berbau. Kemungkinan daging ayam masih bisa dikonsumsi sampai batas waktu 2 hari setelah tanggal kadaluarsa. Setelah itu, demi keamanan pangan, masaklah daging ayam secara menyeluruh dengan suhu yang tinggi untuk membunuh bakteri. Tetapi jika setelah itu ayam mulai terlihat berlendir dan beraroma tidak sedap,
maka harus segera dibuang. Begitu juga dengan daging sapi. Jika daging sapi segar dalam kemasan belum dibuka dan tersimpan dalam kondisi ideal, maka daging masih aman digunakan sampai 2 hari setelah tanggal kadaluarsa. Setelah itu masaklah daging secara menyeluruh dengan suhu yang tinggi untuk membunuh bakteri. Tetapi jika sudah dibuka kemasannya, maka perhatikan permukaan dan baunya. Jika daging sudah berubah warna menjadi warna coklat, maka itu adalah tanda dari pembusukan. Selanjutnya adalah roti. Roti merupakan salah satu produk makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa paling cepat. Tapi Anda bisa tetap mengkonsumsi roti meski sudah melewati tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Caranya adalah dengan menyimpan roti di dalam kulkas. Umumnya roti masih baik digunakan hingga 3 hari setelah tanggal kadaluarsa. Tetapi jika belum ditemukan jamur atau bau yang tidak sedap, maka roti masih bisa digunakan hingga 1 minggu kemudian meski mungkin roti sudah mengeras. Selanjutnya selai. Jika selai masih dalam kemasan, maka selai bisa tahan lama hingga puluhan tahun. Tetapi jika sudah terbuka dan bersentuhan dengan udara atau alat makan, biasanya akan timbul seperti jamur dan sebaiknya segera dibuang. Beberapa hal bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya jamur, seperti menggunakan alat makan yang bersih serta disimpan di dalam lemari es. Dan yang terakhir adalah makanan kaleng. Makanan kaleng biasanya memiliki batas kadaluarsa sekitar 1 hingga 4 tahun. Namun Anda masih bisa menyimpan makanan kaleng tersebut hingga 2 kali lipat dari umur kadaluarsa, mulai dari 3 hingga 6 tahun, dengan syarat bahwa makanan kaleng tersebut disimpan di dalam tempat yang sejuk dan gelap dan kondisi kaleng tidak mengalami kerusakan. Itulah informasi tentang makanan dan minuman yang masih aman untuk dikonsumsi setelah tanggal kadaluarsa versi On The Spot. Pastikan kondisi makanan dan minuman tadi layak dikonsumsi ya, dan semoga informasi tadi dapat